Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullaha hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wahid. Amma ba'du. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai, mari kita sama-sama membaca Al-Fatihah. Kita khususkan untuk penulis wasiat dan penulis penjelasannya, yaitu Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari dan juga Sayyid Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari. Semoga Allah Subhanahu wa taala juga membukakan pintu pemahaman bagi kita, menganugerahkan ilmu yang bermanfaat, kemampuan untuk mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Ala hadini wa bikulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu telah dikaji tema beramal sesuai dengan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tema yang selanjutnya adalah mengikuti para imam, yaitu mengikuti para ulama, di mana dua tema yang sebelum ini telah dikaji. Itu amat sangat penting sekali, bahwa seluruh amal perbuatan yang kita amalkan harus berlandaskan atas sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harus ada landasannya. Dan kemudian yang kedua adalah mengikuti para imam. Mengikuti para imam artinya mengikuti para ulama. Kalau tidak mengikuti para imam, maka kita harus mengikuti siapa? Maka sekarang banyak yang salah memahami bahwa seolah-olah kalau kita mengikuti imam-imam dari para ulama-ulama besar tersebut, artinya kita tidak mengikuti sunnah. Itu tidak benar. Kenapa demikian? Ini buktinya. Wasiat di sini dikatakan beramal harus dengan landasan sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya dijelaskan kembali bahwa al-iqtida'u bil a'immah, harus mengikuti para imam. Artinya para imam, ulama itu sudah bisa dipastikan lebih memahami sunnah daripada kita. Maka di sini kita harus berlandaskan kepada sunnah dan berlandaskan kepada ajaran bimbingan dari para ulama. Dan tema selanjutnya yaitu di buku terjemahan di halaman 28. Di sana Sayyid Muhammad bin Siddiq Al-Ghumari berwasiat, "Tsumma qala imamuna wa syekhuna radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa murafaqatil mutabattilit ta'i." Aku pun berwasiat agar bergaul dengan orang baik dan taat. Kemudian Sayyid Abdul Aziz mengatakan, yakni yambaghi lil muridi ayyashabas salihina al muttaqina ta'iina al munqati'ina ilallahi ta'ala, yaitu hendaklah seorang murid bersahabat dengan orang-orang soleh, lagi bertakwa, taat, dan memutus. Mungqatiin di sini memutus segala sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Memutus segala sesuatu kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Li'anna dzalika lahu atharun 'azimun fi salahil 'abdi wa tahdhibi akhlaqihi wa tazkiyatil qalbi wa tanwirihi. Karena hal yang demikian itu memiliki efek yang amat sangat besar sekali pada diri seorang hamba atas kesolihannya. Jadi berpengaruh kepada kesolihan seorang hamba. Wa tahdhibi akhlaqihi, dan mendidik akhlaknya. Wa tazkiyatil qalbi, dan mensucikan hatinya. Wa tanwirihi, dan menyinari hati tersebut. Li'anna at-tab'a yasriku mimma yushahiduhu wa yukhalituhu.
Karena tabiat manusia itu mencuri dari apa yang dia lihat, atau dari apa yang dia saksikan, dan dari apa yang dia berinteraksi dengannya. La siyama in kana 'alal mudawamati wal istimrar. Oleh karena terlebih jika hal tersebut dilakukan secara terus-menerus dan didawamkan. Contohnya, para sahabat bagaimana bisa soleh? Karena terus-menerus dan dawam berinteraksi dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya. Maka ini salah satu kelebihan dari para sahabat. Contohnya, dua minggu ini saya berhalangan. Kenapa? Karena mendampingi cucu dari penulis wasiat ini, yaitu Sayyid Abdul Mun'im bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari. Di mana? Di Pekanbaru, di pondoknya Ustadz Abdus Somad. Di sana Ustadz Abdus Somad mengundang guru kami tersebut untuk apa? Untuk hataman Sahih Bukhari. Sahih Bukhari itu 3 jilid. Satu jilidnya 400-500 halaman. Dibaca selama 10 hari berturut-turut, tidak berhenti, mulai sejak setelah sholat subuh sampai 10 malam baru berhenti. Dan itu Ustadz Somad bersama kita. Lah kita yang ngefans ke Ustadz Abdul Somad ngaji atau tidak? Itu baca terus dari pagi sampai malam, bermalam berhenti tidur, subuh bangun lagi baca lagi, selama 10 hari tidak berhenti. Ternyata adat seperti itu sudah biasa dilakukan, biasa dilakukan oleh para ulama. Kalau di Maroko kebiasaannya, sekarang Rabiul Awal, di Maroko itu kebiasaannya sudah membumi di Maroko, biasa seperti itu. Tanggal 1 Rabiul Awal membaca buku namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa ini menjelaskan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan apa haknya Rasulullah yang harusnya dilakukan oleh umatnya. Buku Asy-Syifa ini dibaca hari pertama, kedua, ketiga sampai hari yang ke-11. Tanggal 12 Rabiul Awal selesai, diadakan Maulid Nabi. Karena baru selesai hataman, baca kitab tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kebiasaan lagi di Maroko adalah mulai bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan itu mereka hataman Sahih Bukhari. Jadi Sahih Bukhari itu dibaca dari Rajab, Sya'ban, Ramadan. Hatamnya di malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar itu kalau dalam mazhab Maliki, mereka mazhabnya Maliki itu malam 29. Jadi malam 29 selesai Sahih Bukhari. Itu seperti itu setiap tahun. Setiap tahun seperti itu. Maka ketika lingkungan, ini saya menyampaikan lingkungannya soleh, orangnya otomatis soleh. Kenapa mau tidak mau dia ikut lingkungan itu? Mau tidak mau ikut lingkungan itu. 2 minggu yang lalu kami juga mendampingi guru kami namanya Profesor Dr. Idris Al-Fasi, Wakil Rektor Qarawiyin. Beliau sebelum datang ke Indonesia ternyata sudah 2 minggu lah. Di mana? Di Libanon. Itu hataman Sahih Bukhari yang ke-40. Jadi seumur hidup beliau sudah hatam Sahih Bukhari itu 40 kali. Nah kalau ulama-ulama seperti ini mengatakan sesuai sunnah gitu, saya percaya. Kalau kita, oh itu nggak sesuai sunnah, kamu sudah baca apa? Kamu berinteraksi dengan siapa? Maka di sini dikatakan harus berinteraksi dengan orang soleh, orang yang taat. Orang yang taat. Di Maroko dulu juga ada namanya Jaisul Abkhara. Abkhara itu jamak dari Bukhari.
pasukan Imam Bukhari. Jadi pasukan Imam Bukhari dari kerajaan Maroko ini dialah yang membebaskan seluruh Afrika. Sampai Afrika itu mayoritas masuk Islam itu karena pasukan ini. Itu mereka bersumpah di atas Sahih Bukhari untuk memperjuangkan agama Islam. Ini adalah lingkungan berinteraksi dengan orang-orang soleh, sehingga kemudian dia akan terbawa soleh. Berinteraksi dengan orang-orang yang taat, sehingga kemudian melahirkan masyarakat yang taat. Maka wasiat di sini ini amat sangat penting. Dikatakan di sini penting bagi apa? Bagi keindahan kesolehan seorang hamba, penting bagi keindahan akhlak seorang hamba, bersih dari kejernihan hati seorang hamba. Karena tabiat manusia itu meniru. Tabiat manusia meniru. Coba sekarang kita buka Instagram kita mengikuti siapa? Kita buka Facebook kita berteman dengan siapa? Kita buka histori media sosial kita berteman dengan siapa dan melihat apa? Maka di sini penting sekali wasiat ini bahwa apa? Murafaqatu ahli ta'ah, yaitu berinteraksi terus-menerus berinteraksi dengan orang-orang soleh. Faman sahaba ahlas salahi wal khairi fala budda ay yasriqa tabu'uhu minhum wa yamila ila ahwalihim. Barang siapa yang bergaul dengan orang-orang yang ahli kebaikan, maka sudah bisa dipastikan tabiatnya akan terdorong untuk menirunya. Tabiatnya terdorong untuk meniru orang-orang yang soleh. Tapi di sini ada yang salah juga. Terkadang masyarakat kita itu dibangun untuk fanatis, itu juga dibangun seperti itu. Padahal kefanatisan itu tidak boleh kecuali kepada Rasulullah. Maka ketika kita sudah menemukan figur yang dapat kita ikuti, coba dilihat figur itu sama nggak dengan Rasulullah. Kalau sama, ikuti terus. Jadi tetap berkacanya kepada Rasulullah. Maka sebelum ini wasiatnya apa? Al-amal bis sunnah. Amal perbuatannya harus sesuai dengan sunnah. Al-iqtida'u bil a'immah, mengikuti para imam-imam. Setelah itu bergaul dengan orang soleh. Nah, ini semuanya ini adalah cerminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan di sini, kama asyara ila dzalika nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil hadisis sahih, sebagaimana ditunjukkan kepada hal tersebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis sahih, al-mar'u ala dini khalilihi, al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalilu. Seseorang itu tergantung agama temannya. Agama di sini nanti masuk di dalamnya akhlak. Akhlaknya temannya bagaimana, ya akan seperti itu. Falyanzur ahadukum man yukhalilu, maka hendaklah kalian melihat siapakah yang menjadi teman dekatnya. Tinggal melihat temannya di mana, temannya siapa. Oh, dia seringnya di masjid. Temannya siapa? Ya sudah, orang yang di sekitar masjid, orang yang di dalam masjid, mudah mencarinya, mudah melihatnya. Kalau tidak tahu juntrungannya dari mana, terus kemudian akhlaknya pun tidak ada cerminan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, itu akan semakin menjauhkan kita dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kemudian disebutkan di sini syair, fala tashab abul akhal jahli wa iyyaka wa iyyahu. Janganlah engkau berteman dengan orang yang bodoh atau orang yang jahil. Jagalah dirimu dan dirinya. Artinya kita menjauh dari orang bodoh, dan orang bodoh itu semestinya juga menjauh dari kita. Fakam min jahilin arda haliman hina akhahu. Berapa banyak orang bodoh yang membinasakan orang yang berakal ketika berteman dengannya.
Yuqasul mar'u bil mar'i idzamal mar'u masyahu. Seorang diukur dengan seseorang apabila berjalan dengannya. Walil syai'i minasyai'i maqayisu wa asbahu. Sesuatu itu berdampingan, ukuran dan kemiripan dengan benda lainnya. Kemudian dilanjutkan, wal qalbu alal qalbi dalilun hina yalqahu. Sedangkan hati itu menjadi petunjuk hati yang lain bila berjumpa dengannya. Ini adalah murafaqatu ahli ta'ah, yaitu berinteraksi dengan orang-orang yang ahli ketaatan.